Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan tugas mata kuliah perilaku organis yang berjudul perilaku individual. Kelompok 2 terdiri dari Sri Lestari dan juga Skolastika. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari perilaku individual, di mana individu adalah seseorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik terhadap dirinya. Yang kedua, perilaku individu adalah suatu sikap maupun tindakan yang dilakukan oleh manusia, baik itu dilakukan untuk pekerjaan maupun di luar dari pekerjaan, dalam hal berbicara dan bertukar pendapat dan sikap yang berpengaruh terhadap dirinya dan organisasi di lingkungannya. Adapun perbedaan perilaku individual dapat disebabkan oleh beberapa faktor penting, yaitu persepsi, sikap, kepribadian, dan belajar. Dasar-dasar perilaku individu ada 3. Yang pertama karakteristik biografis, yang kedua kemampuan, dan yang ketiga kepribadian. Karakteristik biografis terdiri dari usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja. Kemampuan terdiri dari kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kepribadian terdiri dari himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil serta menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang. Karakteristik biografis usia. Yang pertama, bertambahnya usia semakin tua mempunyai tingkat kemungkinannya dapat dihindari lebih dari karyawan muda. Yang kedua, semakin tua semakin kecil kemungkinan untuk berhenti dari pekerjaan karena semakin terbatasnya pekerjaan alternatif. Jenis kelamin, yang pertama tidak ada bukti yang menyatakan bahwa jenis kelamin karyawan dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Yang kedua, tidak ada perbedaan yang bermakna produktivitas kerja antara wanita dan pria. Status perkawinan, banyaknya tanggungan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas, absensi, pergantian, dan kepuasan kerja. Masa kerja, yang pertama masa kerja dan kepuasan pekerjaan sangat berkaitan. Yang kedua, tidak ada alasan bahwa orang yang lebih lama berada pada suatu pekerjaan lebih produktif daripada senioritas. Kemampuan yang pertama, kemampuan intelektual, merupakan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental. Kemampuan intelektual meliputi yang pertama, kemampuan berhitung, yaitu kemampuan dalam berhitung dengan cepat dan tepat. Yang kedua, kemampuan pemahaman verbal, yaitu kemampuan yang mampu memahami apa yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, kecepatan perseptual, yaitu kemampuan mengenali kemiripan dan perbedaan secara cepat dan tepat. Yang keempat, penalaran induktif, yaitu kemampuan mengenali suatu ukuran logis dalam suatu masalah, kemudian dapat memecahkan masalah tersebut. Yang kelima, penalaran deduktif, yaitu kemampuan menggunakan logika dan dapat menilai masalah dalam suatu argumen. Yang keenam, visualisasi ruang, yaitu kemampuan membayangkan bagaimana suatu objek akan tampak seandainya posisinya dalam ruang tersebut dirubah. Yang ketujuh, ingatan, yaitu kemampuan menahan dan mengenang kembali pengalaman di masa lalu. Yang kedua, kemampuan fisik merupakan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecepatan, kekuatan, dan keterampilan serupa. Adapun kemampuan fisik dasar sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor kekuatan terdiri dari kekuatan dinamis, kekuatan tubuh, dan kekuatan statis. Yang kedua, faktor-faktor keluasan terdiri dari keluasan ekstern dan keluasan dinamis. Yang ketiga, faktor-faktor lain terdiri dari koordinasi tubuh, keseimbangan, dan stamina. Kepribadian merupakan cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain, sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Kepribadian terbentuk dari beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, keturunan genetik, ditentukan sejak lahir berupa sifat-sifat bawaan baik secara fisik maupun mental. Yang kedua, lingkungan berupa budaya norma, nilai di mana seseorang dibesarkan dalam sebuah lingkungan keluarga, teman, dan kelompok sosial masyarakat. Yang ketiga, situasi. Kepribadian seseorang dapat berubah-ubah akibat perubahan situasi atau konteks tertentu. Perilaku individu memiliki kaitan dengan organisasi. Perilaku individu dalam sebuah organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi akan berperilaku berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan perilaku akan sangat dipengaruhi oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda.
Perilaku individu dalam organisasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, karakteristik individu terdiri dari kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, pengharapannya, dan lain-lain. Yang kedua, ada karakteristik organisasi yang terdiri dari hierarki, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem penghargaan, sistem kontrol, dan lain-lain. Adapun contoh dari perilaku individual ketika sedang mengikuti perkuliahan, perilaku organisasi di ruangan yang saat itu lumayan gelap karena waktu sudah malam hari, ditambah lagi saat itu cuaca yang mendung. Kemudian ada seorang mahasiswa yang sadar dia berjalan ke depan menuju meja dosen dan meminta izin kepada dosen tersebut untuk menyalakan lampu yang ada di ruangan tersebut agar lebih nyaman dalam mengikuti perkuliahan saat itu. Pada kasus ini bisa termasuk perilaku sadar di mana mahasiswa tersebut mungkin merasa terganggu dengan penglihatannya dan membuat ia tidak nyaman lalu meminta izin, juga merupakan perilaku kesopanan dan menghargai dosen yang saat itu sedang mengajar. Perilaku individual diawali dari adanya suatu kebutuhan setiap individu untuk mempertahankan kelangsungan dan meningkatkan kualitas hidupnya dan merasakan kekurangan atau kebutuhan tertentu dalam dirinya. Kesimpulan dari perilaku individu adalah perilaku atau sebuah interaksi yang dilakukan oleh manusia atau individu dalam suatu lingkungan. Perilaku yang dibuat oleh setiap individu berbeda-beda dan hal ini dipengaruhi oleh lingkungan di mana individu tersebut tinggal. Perilaku yang berbeda dapat mengakibatkan berbedanya suatu kebutuhan setiap individunya. Maka perlu suatu organisasi agar kebutuhan yang berbeda tersebut dapat terpengaruhi dengan bekerja sama antar individu satu dengan yang lainnya. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.